Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Charma Rahmat. Saya menjabat Kepala SMK Negeri 1 Cilengkrang, Kabupaten Bandung, yang merupakan salah satu SMK negeri yang berada di wilayah KCD 8. Yang kebetulan saya menjabat di 2 sekolah sebagai kepala sekolah definitif di SMK Negeri 1 Rancaekek dan menjadi PLT di SMK Negeri 1 Cilengkrang. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa berada dalam lindungan dan magfirahnya. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan ke baginda Rasul Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan semoga kita terus dicatat menjadi ahli bait. Ibu, bapak sekalian, hadirin, kami perkenalkan profil tentang SMK Negeri 1 Cilengkrang Kabupaten Bandung. SMK Negeri 1 Cilengkrang Kabupaten Bandung itu berdiri pada tahun 2015 dan merupakan SMK negeri ke-11 yang berada di Kabupaten Bandung. Beralamat di Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung, menempati di luas areal tanah sebesar 15.900 meter persegi dan bangunan lahan yang terbangun baru 2 meter persegi. Kompetensi keahlian yang ada di SMK Negeri 1 Cilengkrang adalah ATVH, kemudian PKR, teknik kendaraan ringan, dan akuntansi. Jumlah siswa saat sekarang ada 13 rombel dengan jumlah total siswa 391, dikelola oleh 27 tenaga pengajar, guru, dan 7 orang tenaga administrasi. Jadi sekolah baru relatif muda, ya. Oleh karena itu ada beberapa leading sektor yang harus kami benahi. Di antaranya apa? Yang menyangkut tentang kegiatan PBM di masa pandemi COVID. Seperti kita ketahui bahwa pada bulan April, ya, kalau tidak salah, negara kita dan hampir melanda dunia terkena musibah pandemi COVID-19. Dan ini jelas berdampak kepada pengelolaan dunia pendidikan. Sehingga bagaimana para pengelola pendidikan, kepala sekolah dengan Bapak Ibu guru dan tata usaha menyikapinya. Maka yang menjadi konsen kami di sekolah di masa pandemi COVID ini mulai dari titik awal, yaitu apa?
sosialisasi yang terus-menerus kepada warga sekolah, Bapak Ibu guru, tata usaha, orang tua siswa tentang bahaya COVID-19. Terus kami mengadakan pencerahan-pencerahan. Yang kedua, konsen utama di masa pandemi ini adalah melengkapi dan memastikan kondisi warga sekolah sehat walafiat, kemudian melengkapi perlengkapan penunjang protokoler COVID, seperti melengkapi dan menyediakan masker bagi warga sekolah, kemudian tempat cuci tangan, kemudian hand sanitizer, dan secara berkala melakukan penyemprotan disinfektan di seluruh areal sekolah. Itu yang berkaitan dengan penanggulangannya. Serta terus-menerus melakukan pemahaman, mengingatkan kepada warga sekolah tentang pandemi COVID tersebut. Yang berkaitan dengan pengelolaan pendidikan, yang menjadi konsen utama kami adalah bagaimana kita para pengelola sekolah mengkolaborasi upaya-upaya proses pembelajaran di masa pandemi. Yaitu langkah yang ditempuh adalah memulai pembelajaran jarak jauh melalui daring. Nah itu tadi konsen utama sekolah di masa pandemi. Kemudian berkaitan sejauh mana efektif program pembelajaran sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan di masa COVID ini. Nah inilah yang harus kita pecahkan bersama. Jawaban kami banyak kendala dan perlu pembenahan dari hulu sampai hilir. Apa kendalanya? Tadi dikatakan bahwa di masa pandemi pembelajaran ke daring. Tapi apa yang terjadi kendalanya? Satu, di fasilitas IT pendukung di siswa. Ada siswa yang mempunyai HP, tapi HP-nya kurang mendukung untuk pembelajaran IT. Punya HP, sinyal di tempat siswa tinggal tersebut kurang baik. Ada sinyal bagus, HP bagus, kendalanya di kemampuan untuk membeli kuota. Memang pada tahap awal ada kebijakan pemerintah untuk memberikan bantuan kuota, dan mudah-mudahan ini sesuai dengan kebijakan gubernur, semua siswa dan guru diberikan bantuan kuota. Berjalanlah pembelajaran melalui daring tersebut, walaupun banyak kendala. Lalu apa upaya untuk mengurangi kendala tersebut? Kami akhirnya dengan para Bapak Ibu guru berpikir lebih jauh, kita mengkolaborasi pembelajaran daring dengan beberapa metode, diantaranya yaitu menyediakan modul. Jadi untuk siswa-siswa tertentu yang tidak terjangkau dengan sinyal atau ada kendala lain, baik tidak punya fasilitas HP atau pulsa, kemampuan pulsa, kami menyediakan modul. Tapi apakah itu berhasil mencapai sasaran? Belum berhasil secara optimal. Maka kami lakukan langkah-langkah berikutnya. Di antaranya memberikan kesempatan siswa tertentu yang telah disurvei oleh wali kelas, oleh Bapak Ibu guru ke rumahnya, yaitu diizinkan secara berkala untuk datang ke sekolah. Jadi menggunakan fasilitas IT yang berada di sekolah. Nah itu tentang efektivitas program sekolah dalam penjelangkan pendidikan di masa pandemi. Jadi kami banyak kendala, dan ini musibah yang harus kita hadapi, yang harus kita cari alternatifnya. Bagaimanapun juga proses pembelajaran harus berlangsung walaupun tidak seefektif tatap muka. Kemudian program apa saja yang dilakukan oleh sekolah? Ya itu tadi di awal kami concern kepada
penyediaan APD agar kondisi lingkungan sekolah dapat menghindari dari bahaya penyebaran COVID tersebut. Yang kedua adalah melengkapi sarana penunjang untuk pembelajaran jarak jauh melalui penguatan sinyal internet, melengkapi peralatan-peralatan modem, kemudian komputer, kemudian membuat variasi konten pembelajaran. Bisa melalui Google Chrome, ya. Kemudian dilaksanakan secara Zoom meeting, dilaksanakan secara YouTube, ya. Jadi itu upaya-upaya program yang dilakukan di sekolah. Namun seperti kita ketahui bahwa pengelolaan sekolah bukan hanya kepada concern tentang program pembelajaran. Kami pun harus concern terhadap pembentukan karakter siswa. Maka kami program sekolah berikutnya secara simultan melakukan kunjungan ke orang tua siswa. Bagaimana kondisi anak tersebut, gimana sikap mentalnya. Karena ini jelas musibah yang sangat berdampak melanda seluruh bangsa di dunia ini. Jadi itu diantaranya tetap kami karakter siswa menjadi concern kami walaupun di masa pandemi. Melalui Melalui kegiatan tatap muka jarak jauh melalui Zoom meeting dengan siswa. Yang penting kita ada komunikasi dengan siswa dan dengan orang tua. Namun ada satu hal yang menjadi tantangan bagi SMK, karena SMK itu adalah sekolah vokasi, maka keterampilan siswa pun ada keterampilan yang jelas tidak bisa dilakukan secara jarak jauh, yaitu praktek. Maka langkah yang kami tempuh, tetap kami memonitor tentang perkembangan penyebaran COVID di wilayah sekitar sekolah. Kalau dirasa aman, kami panggil siswa untuk melaksanakan pembelajaran produktif di sekolah. Tapi tidak banyak, secara bergiliran. 4 orang, 2 orang, paling banyak 8 orang, secara bergiliran. Agar ruh dari sekolah kejuruan vokasi tidak sama sekali nol. Nah, kami utamakan terutama untuk kelas 12 dulu yang akan melaksanakan ujian nasional atau yang akan segera berakhir meninggalkan sekolah. Kemudian ke kelas 1 baru ke kelas 11. Dan berikutnya program yang dilakukan sekolah tadi selain pembelajaran daring, peningkatan karakter, kami juga tidak lupa menata infrastruktur sekolah. Alhamdulillah kami tata, apalagi saat ini sudah memasuki musim hujan, kami menata kirmir-kirmir, kemudian membuat gerbang sekolah, menata infrastruktur sekolah sehingga ketika kondisi normal siswa datang ke sekolah sudah kondisi nyaman dan kondusif. Berikutnya seperti kita ketahui dan mungkin semua hadirin mendengar bahwa tahun 2021 itu ujian nasional dihapus. Jadi selamat tinggal ujian nasional, dan sebagai penggantinya yaitu AKM, Asesmen Kompetensi Minimal. Nah, persiapan yang kami lakukan menghadapi AKM yang baru pertama kali di dunia pendidikan di Indonesia sebagai pengganti UN, yaitu kami mulai tahapan sosialisasi apa dan bagaimana AKM tersebut. Kami beri kesempatan kepada ibu bapak guru seluas-luasnya mengikuti Zoom meeting, kemudian mengundang guru ke kegiatan-kegiatan seminar, baik dilakukan melalui luring maupun Zoom meeting, ya, termasuk survei karakter AKM dan survei karakter. Kemudian setelah sosialisasi, kami pemahaman
memperkuat pemahaman kepada Bapak Ibu guru tentang AKM tersebut. Sama saya selaku kepala sekolah juga terus belajar apa dan bagaimana AKM tersebut, serta apa dan bagaimana SK tersebut, yaitu survei karakter. Dan kebetulan pada hari ini kami juga sedang melakukan in-house training dan workshop berkaitan dengan AKM dan SK tersebut dengan mengundang narasumber Ibu Dr. Hajah Tita Lestari, MPD MSI, yang merupakan praktisi pendidikan, ahli psikometri pendidikan, dan konsultan di GTK Kemendikbud. Kemudian kemarin juga sudah dilakukan tryout tentang AKM, tapi hanya perwakilan siswa, dan itu diselenggarakan oleh langsung Kemendikbud. Jadi satu PR besar bagi seluruh pengelola sekolah dimanapun berada, yaitu kita harus mensosialisasikan segera dan melakukan langkah-langkah persiapan AKM sebagai pengganti ujian nasional pada tahun 2021. Yang perlu dilihat atau dipahami, karena ini AKM ini masih dalam tahap terus sosialisasi dan pemahaman, pasti sebagian besar publik umum itu belum mengetahui apa yang dimaksud dengan AKM itu. Ya. Nah, AKM dan SK bertujuan mengukur kemampuan literasi membaca, literasi numerik dari peserta didik. Memang seperti kita ketahui, budaya literasi membaca masyarakat kita masih prihatin, masih mengkhawatirkan. Sehingga Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan melakukan penelitian, ternyata indeks aktivitas membaca warga kita di 34 provinsi itu masih rendah. Hal ini dilihat dari 4 dimensi yang menjadi tolak ukur, yaitu kecakapan, akses, alternatif, serta budaya. Baru dari 4 aspek tersebut, baru dimensi kecakapan yang hasilnya cukup baik. Ya. Sehingga harus kita pahami, tidak ada penilaian tanpa proses pembelajaran. Prinsip melekat dan harus dijalankan oleh satuan pendidikan itu tadi, tidak ada penilaian tanpa proses pembelajaran. Artinya AKM dan SK akan berhasil apabila proses pembelajaran yang mencerminkan tujuan pembelajaran, yang membuat indikator kemampuan literasi membaca dan numerik bisa terlaksana dengan baik di sekolah-sekolah. Hanya tadi kita punya kendala dengan proses PJJ. Pembelajaran jarak jauh diakui oleh semuanya itu tidak efektif seperti tatap muka langsung di kelas. Ini yang menjadi PR besar bagi kita semuanya, bukan untuk pengelola sekolah saja. Nah, harapan kepala sekolah dan pemerintah demi jalan mengajar yang baik, satu, perlu dukungan dari orang tua siswa. Jadi orang tua siswa, mari kita sama-sama untuk memperhatikan, mengamati para putra-putrinya ketika belajar di rumah. Apakah betul putra-putri kita ikut pembelajaran? Kalau ada kendala, bantulah kendala tersebut oleh orang tua. Apabila orang tua tidak cukup untuk membantunya, konsullah segera dengan datang ke sekolah orang tuanya bahwa kami mengalami kendala anak kami belajar secara PJJ. Terus komunikasi antara pihak orang tua dengan sekolah terus berlanjut. Yang kedua juga dari unsur
dalam sendiri ibu bapak guru harus lebih ekstra lagi, kita mengabdi, harus kreatif lagi, berinovasi bagaimana agar proses pembelajaran itu berhasil secara efektif walaupun dalam kondisi belajar jarak jauh. Artinya apa? Ibu bapak guru harus berinovasi. Misalkan konten dengan pembelajaran Zoom meeting kurang menarik lagi, kita bisa belajar secara YouTube. Kalau YouTube tidak kurang menarik lagi, kita berinovasi lagi. Kita melakukan pembelajaran melalui modul misalkan, atau melalui Google Chrome, dan bahan ajar yang disajikan itu semenarik mungkin. Bukankah Pak Menteri juga sudah menggulirkan konsep Merdeka Belajar? Sehingga kita tidak ada target kurikulum, ya. Kurikulum kita bisa disederhanakan. Yang penting ibu bapak guru bisa mentransfer ilmunya tersebut dan anak-anak tidak menganggur, tidak ada aktivitas pembelajaran. Kita lakukan. Memang ini tantangan, ya. Dari pihak pemerintah juga tidak segan-segan support yang selama ini sudah digulirkan oleh pemerintah kepada sekolah terus berkesinambungan, bahkan bisa ditingkatkan lagi sehingga sekolah mempunyai keluasan untuk melakukan langkah-langkah alternatif agar pembelajaran di masa pandemi ini berhasil sesuai dengan harapan kita bersama. Memang ini tantangan, ya. Dan kepada halayak umum, mau tidak mau, suka tidak suka, di zaman pandemi ini kita harus mendisiplinkan diri sendiri, terutama jaga kesehatan kita tidak terlepas dari 3M 1B. Apa itu 3M? Memakai masker, sering mencuci tangan sekecil apapun kita melakukan aktivitas. Kemudian M yang ketiga menjaga jarak, dan 1B itu apa? Selalu berdoa. Itu yang berkaitan dengan kesehatan. Berikutnya yang harus dipersiapkan oleh semuanya ini kami sarankan, yaitu kita harus melek IT. Harus melek IT dan mensupport, mendukung kebutuhan kegiatan pembelajaran para putra-putrinya yang berkait dengan pembelajaran yang menggunakan fasilitas IT. Ya. Syukur kalau para orang tua yang mampu sudah di rumahnya sudah dipasang WiFi masing-masing. Kalau belum mampu bisa menggugah para RT, RW, Pak Lurah untuk mengadakan WiFi sentral bagi warganya di sekitar lingkungannya. Kemudian bagi pemerintah bila perlu melakukan loss WiFi bagi kepentingan proses pembelajaran, baik untuk tingkat PAUD, SD, SMP, SLTA sampai perguruan tinggi. Mari kita untuk melakukan langkah-langkah paradigma baru dalam menyikapi kegiatan proses pembelajaran di masa pandemi ini. Kita jangan kalah dengan musibah ini. Bagaimanapun juga pendidikan adalah salah satu pilar pembangunan bangsa. Bangsa yang kurang berhasil pembangunan pendidikannya, tunggu tanggal mainnya, kehancurannya. Dan anak-anak kita, para mahasiswa, siswa adalah generasi penerus keberlangsungan bangsa ini. Yang harus kita jaga, yang harus kita bina, yang harus kita fasilitasi. Insya Allah di balik musibah ini pasti ada hikmahnya. Dan semua sudah terasa banyak kreativitas dari masyarakat untuk yang sangat bagus di tengah pandemi ini. Insya Allah tidak semata-mata Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan suatu penyakit, pasti ada obatnya. Tinggal kreativitas kita mencarinya,
Dan di sini ada pembelajaran agar kita berkiprah, berinovasi, out of box dalam kondisi musibah ini. Saya kira itu dari saya, dan Bapak lupa. Program yang dihadapi dan dilaksanakan di SMK Negeri 1 Cilengkrang dalam rangka membentuk lulusannya berakhlakul karimah, berbudi pekerti luhur adalah menyediakan fasilitas pembelajaran karakter melalui pembangunan masjid. Insya Allah 3 bulan yang lalu kami sudah meletakkan batu pertama peletakan masjid di SMK Negeri 1 Cilengkrang yang kami beri nama masjid tersebut Masjid Ulul Albab. Mohon dukungan, partisipasinya, doanya dari seluruh muslimin muslimat, mukminin muminat, muslimin muslimat untuk menginfak sodakokan hartanya ke panitia pembangunan Masjid Ulul Albab SMK Negeri 1. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.